warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang review buku atau apapun, tetapi saya hanya ingin berbagi atau sharing terkait Corona 19. Bahwasanya di daerah saya, di Ponorogo itu, virus Corona masih belum ada yang positif untuk COVID-19. Dan ini alhamdulillah, syukur kepada Allah, semoga tidak ada yang positif. Walaupun memang ada beberapa orang ODP atau orang dalam pantauan dan pasien dalam pengawasan, serta banyaknya orang dalam risiko. Dalam kali ini orang dalam risiko adalah para orang-orang yang melakukan perjalanan dari luar kota, bahkan luar negeri, terutama yang dari TKI TKW atau terkena negara-negara atau wilayah-wilayah yang berisiko atau maksudnya wilayah-wilayah yang mana terjangkit virus corona itu. Bahwasanya kita membatasi diri dari mulai jamaahnya bukan untuk diregangkan 1 meter, mohon maaf ya, untuk daerah ini bukan untuk contoh lain, tapi kita memberikan informasi bahwasanya kita tetap aja sholat jamaah di masjid, di musola dan lain-lain. Akan tetapi kegiatan sosial keagamaan, sosial budaya dan lain-lainnya kita sudah tutup, semuanya kita sudah hentikan. Namun satu hal yang perlu kita waspadai lagi, juga kita membatasi diri dari salaman. Kita biasanya kalau setelah sholat jamaah itu salaman sudah kita stop. Kita sediakan tempat cuci tangan di masjid ketika Jumatan kemarin, karena Jumatan tetap berjalan. Karena daerah kami di sini dan terutama di wilayah yang terpencil atau yang memasuki desa itu sudah tidak, masih jauh dari insya Allah. Bukan berarti ini menyepelekan, tetapi ini hanya menginformasikan saja. Dan kami juga tetap was-was karena kami sebagai pemuda di sini, saya sendiri juga mengakui bahwasanya kami mendapatkan banyak informasi bahwa alam antara benar dan tidak. Semoga saya yang dapatkan selama ini benar banyaknya, banyak yang benar dan banyak yang bisa dibenarkan. Pada perkembangan kali ini kita hanya ingin menginformasikan dan menghimbau kepada seluruh orang-orang, seluruh warga masyarakat, terutama kita juga mengingatkan tetangga kami, lingkungan kami, sekitar kami, terutama di daerah kami Ponorogo dan juga lain-lain, yang merasa Anda belum sampai di Ponorogo tetapi di Indonesia, khususnya di wilayah yang terdampak, misal Jakarta yang terparah, yang kedua dari Surabaya, selanjutnya dari Yogyakarta dan Solo, Semarang dan kota-kota besar lainnya, terutama juga yang ada di luar negeri. Karena di Ponorogo untuk presentase TKI TKW itu banyak sekali, nomor 2 di Jawa Timur. Untuk itu kami mohon tunggu sebentar, jangan pulang dulu, terutama yang mau mudik dari luar kota. Anda dan kami menutup akses untuk bersama-sama untuk bertemu, karena satu hal, kita perang melawan corona. Perang ini bukan perang seperti perang di Ponorogo dan perang Jawa yang dulu-dulu itu. Kita nggak membahas sejarah dulu, tapi kita adalah perang melawan virus, karena ini adalah biological warfare atau perang biologi, perang virus, yang mana virus ini kita harus hentikan keberadaannya, kita pulangkan atau kita bersihkan, kita musnahkan bersama-sama dengan bersinergi untuk tidak pulang ke daerah kita masing-masing atau ke kampung halaman Anda masing-masing, terutama yang mendengarkan ini. Dan memang mengakui saya bukan ingin untuk memperbanyak penonton, tapi ini juga memberikan edukasi semuanya. Kami mohon untuk kesadarannya. Karena apa? Karena Indonesia selalu meningkat dan terus meningkat untuk pasien positif corona ini. Kami mohon kesadarannya juga. Pokoknya telaten, mudik ojo dhisik. Kalau Anda memang sudah terpaksa untuk mudik, kita juga tidak bisa memaksakan, tapi hanya satu syarat, yakni silahkan Anda mengkarantina diri di rumah dan jangan pernah berinteraksi dengan siapapun di luar rumah. Namun kita juga menyayangkan apabila Anda mengkarantina diri sendiri di rumah Anda sendiri ketika Anda setelah pulang ke kampung halaman,
bahwasanya Anda akan menambah korban, yakni keluarga Anda. Anda sayang keluarga Anda atau tidak, itu terserah Anda. Kita sudah mengingatkan, kami sudah membantu mengingatkan, kita juga mulai mendengarkan apa kata pemerintah, apa kata instansi yang memiliki tempat di situ, yang mana beliau para dokter, para medis yang telah mengetahui hal ini, atau yang dimaksud dengan ahlinya ahli, seperti itu. Bukan berarti ini semacam kayak statement untuk tidak bisa bertemu dengan warga. Ya kita tahu sendiri kan, COVID-19 ini atau virus ini termasuk penyakit yang gampang menular. Kita juga harus tahu bahwasanya penyakit ini juga mudah dimusnahkan, tetapi juga mudah dalam penularannya. Kita hanya bisa membantu untuk mempermudah penularannya. Kalau mempermudah untuk menghilangkan atau memberhentikan keberadaan virus ini juga para medis, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia yang biasa-biasa aja, duduk sing penting, bukan orang penting, bukan orang intensif di pemerintahan, bukan di intensif di kesehatan, kita juga harus bersinergi membantu mereka yang para ahli tersebut dengan cara mencegah penyebaran virus, yakni dengan cara mengkarantina diri. Jika Anda di luar daerah yang Anda tempati dan ingin pulang ke kampung halaman, ya sudah, jangan atau tunda dulu pelaksanaannya. Mungkin kalau mau mudik nanti setelah lebaran, bisa nanti setelah lebaran. Mohon maaf karena prediksi ini kemungkinan besar puasa pun juga masih belum hilang jika kita tidak bisa sadar diri. Hal satu yang penting adalah sadar diri. Bahwasanya sadar diri, hashtag di rumah aja, tidak kemana-mana, dan juga lainnya, itu termasuk ibadah, itu juga termasuk dengan jihad. Kita pernah mendengarkan jihad, resolusi jihad oleh Kiai Haji Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu ketika melawan penjajahan. Setelah kemerdekaan ada sekutu yang datang lagi dan melawan lagi, bahwasanya beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan resolusi jihad. Kalau sekarang ini resolusi jihadnya yaitu di rumah saja, tidak pergi kemana-mana, dan karantina diri, isolasi diri, dan sadar diri. Itu yang terbaik untuk saat ini. Karena dampaknya bukan saja di kesehatan, namun dampaknya juga ke ekonomi, dan dampaknya juga ke lain-lain. Banyak yang akan terjadi dampak. Kita tahu sendiri kan, bagi para penonton YouTube atau suka pencari informasi bahwasanya, atau yang memberikan informasi yang bagus juga, bahwasanya ini tuh kan efeknya juga kemana-mana toh. Kita lihat tahu toh, kita juga tahu toh bahwasanya untuk sektor pariwisata tutup, sektor industri tutup, sekolah tutup, UN ditiadakan, malah bukan ditunda lagi, ditiadakan, pondok pesantren dipulangkan santrinya, dan satu hal yang penting lagi, bahwasanya kuliahnya juga sampai akhir semester di stop atau daring secara online. Nah, mumet ngono carane. Makanya itu kita juga harus sadar juga. Ya memang efeknya sampai ke mana-mana, terutama yang terkait kredit. Siapa suruh yang kredit? Ya mohon maaf, bukan berarti untuk dilarang kredit, enggak. Hanya saja kredit atau debt collector sekarang ini juga masih gencar-gencarnya mencari Anda yang masih memiliki tagihannya. Walaupun Pak Presiden sudah menetapkan bahwasanya debt collector untuk atau memiliki kreditan tahun ini ditunda setahun, tapi ya kita juga nggak tahu bahwasanya ada finance atau leasing yang mana ingin segera mencari celah supaya belum ditutup, di lockdown untuk kegiatan itu. Ya torok disik lah, maksudnya rugi dulu lah, daripada kita rugi tapi malah nggak akan kembali normal lagi, mulek jadinya. Kalau kita segera sadar diri tadi, sadar diri untuk lockdown, sadar diri untuk, bukan lockdown sih sebenarnya, bukan untuk lockdown, tetapi untuk mengurangi akses yang berlebihan, mengurangi mobilitas yang berlebihan. Itu akan membantu saudara-saudara kita dan juga tetangga kita, lingkungan kita, semuanya saja untuk melawan corona ini.
Dan mohon maaf, kita juga tahu di daerah-daerah seperti yang lagi trending sekarang ini adalah gunung meletus, erupsi Gunung Merapi yang mengorbankan di Magelang. Ya kita tahu sendiri erupsi ini mematikan corona, tetapi juga mematikan manusia. Itu kan juga efek yang lainnya lagi. Di daerah saya Ponorogo, di kecamatan sebelah terjadi longsor. Buka, itu masih banyak PR-PR yang kita kerjakan, terutama ke warga Ponorogo, sing panjenengan teng luar Ponorogo, khususipun di Jakarta, khususnya di daerah manapun, kami mohon jangan pulang dulu ke Ponorogo. Bantu saudara-saudari di Ponorogo ini supaya tidak tertular yang mungkin saja, mohon maaf enggak mengsuudonkan, tetapi sing mungkin wae lur, iso-iso sampeyan panjenengan sedaya niku positif corona. Bukan berarti kita mendoakan, tetapi untuk berjaga-jaga. Semoga untuk COVID-19 ini segera mereda, segera selesai, finish, kita tata kembali, kita ulang kembali, dan kita bangkit lagi untuk menuju hal yang baru lagi. Dan satu lagi, untuk pemerintah segera lakukan larangan mudik bagi siapapun saja. Ya kita tahu beritanya ini untuk yang update bahwasanya pemerintah masih menggodok istilahnya dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi bagi saya itu sudah final, harus lockdown. Lockdown dalam artian larangan mudik, tidak boleh mudik dalam segi apapun karena wabah ini. Ya, mungkin saya cukupkan sekarang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih.